Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan ini akan kembali melanjutkan kisah dari Widanu. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk terus mendukung channel Lingkaran Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Hening menjadi hal pertama yang dirasakan Mbah Barno. Bukan hening yang menenangkan, melainkan keheningan yang lahir setelah jeritan panjang. Mbah Barno berdiri terpaku, kedua kakinya terasa menapak mantap di tanah Winduloka. Namun, dadanya justru terasa kosong, seolah sesuatu di dalam dirinya runtuh bersama dengan runtuhnya kerajaan gaib itu. Tatapannya menyapu ke segala arah, lambat dan nyaris tak berkedip. Dia mengenali tempat itu, namun dalam wujud yang paling menyakitkan. "Apa kita tidak salah tempat, Le?" tanya Mbah Barno yang berusaha menyangkal keadaan yang membuat batinnya terpukul. "Energi benda ini memang berasal dari sini, Mbah. Dan aku sangat yakin sekali jika ini adalah kerajaan gaib yang Simbah maksud," balas Widanu sambil memperhatikan potongan emas yang dibawanya sebagai penunjuk arah. "Ini ndak mungkin, Le," gumam Mbah Barno lirih sambil menggelengkan kepalanya. "Setauku Winduloka adalah kerajaan gaib yang sangat kuat," imbuhnya lagi sambil menatap ke arah Widanu. Tubuh Mbah Barno kembali bergetar bukan oleh sisa perjalanan lintas alam, melainkan oleh hantaman kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Dia melangkah ke depan lalu berhenti. Setiap pijakan terasa berat, seolah tanah Winduloka sendiri menolak untuk disentuh, atau justru menuntut pengakuan atas dosa yang pernah terjadi. Dadanya terasa ditekan kuat, perasaan bersalah merambat pelan, licin dan dingin, menyusup ke sela-sela keyakinan yang selama ini dia pegang. Dia teringat keputusan yang dulu diambilnya, kembali ke dunia nyata dan menutup gerbang gaib, lalu meninggalkan Winduloka di saat kerajaan itu baru saja berdiri di atas keseimbangan yang rapuh. Saat itu dia percaya keputusannya benar, dan saat itu dia yakin Sekar Dewi mampu menjaga segalanya. Namun kini di hadapan puing-puing itu keyakinannya ikut runtuh. Mbah Barno menutup matanya sejenak, nafasnya tertahan lalu terhembus berat. Di balik kelopak matanya wajah Sekar Dewi muncul. Tatapan tenang yang selalu menyembunyikan kegelisahan dan senyum tipis yang tak pernah benar-benar bebas dari beban mahkota. "Sekar Dewi," bisiknya lirih sambil menundukkan kepala. "Sebaiknya kita segera pergi dari tempat ini, Mbah, karena aku merasakan adanya energi lain dari makhluk gaib yang menuju ke arah kita," ujar Widanu yang mulai terlihat waspada. "Aku akan tinggal di sini, Le. Apapun yang terjadi, aku akan mencari Sekar Dewi," balas Mbah Barno dengan sorot mata tegas. "Sekarang awakmu kembalilah ke dunia nyata. Jaga Tantri dan adik-adiknya. Aku harap awakmu dapat berjodoh dengan cucuku itu, Le," imbuh Mbah Barno yang kini menundukkan wajahnya. "Tempat ini terlalu berbahaya, Mbah. Sebaiknya kita cari tempat yang aman dulu. Setelah itu kita akan mencari di mana Sekar Dewi berada," ucap Widanu yang sontak membuat Mbah Barno terkejut.
Jangan, Le. Kau tidak boleh terlalu lama di sini. Kau harus segera pulang. Karena bapak dan ibumu pasti sudah mencarimu saat ini, balas Mbah Barno. Tidak, Mbah. Aku tidak akan pulang sebelum mengantar sampeyan ke tempat Sekar Dewi berada. Dan sebaiknya sekarang kita cari tempat yang aman dulu, ujar Widanu tegas namun dengan senyum di wajahnya. Akan tetapi, belum sempat keputusan itu benar-benar mengendap, alam gaib Winduloka seolah menjawab dengan cara yang paling kejam. Baru beberapa langkah kaki Widanu dan Mbah Barno bergeser dari tempat awal mereka masuk ke alam gaib itu, udara di sekitar mereka mendadak berubah. Suhu yang semula panas dan kering kini turun drastis hingga menusuk ke tulang. Kabut tipis merayap naik dari celah-celah tanah yang retak, bergetar tidak wajar lalu berputar dan menutup jarak pandang dengan cepat. Mbah Barno menghentikan langkahnya bukan karena melihat sesuatu, melainkan karena merasakan sesuatu. Tanah di bawah kaki mereka seperti berdenyut, bukan karena getaran alami, melainkan denyut asing yang terputus-putus, seolah banyak langkah yang tidak sepenuhnya menapak di tempat itu. Widanu sontak berdiri sedikit ke depan, tubuhnya merendah, nafasnya diperlambat, lalu aliran energinya dibuka penuh. Dan di saat kabut itu menipis, keduanya dibuat terkejut ketika dari segala arah satu persatu sosok bermunculan. Jumlahnya puluhan dan wujud mereka menyerupai manusia, berdiri tegak, mengenakan sisa-sisa pakaian yang tak utuh lagi. Namun wajah-wajah itu kosong, kulit mereka pucat keabu-abuan, sebagian mengelupas dan sebagian lain seperti tanah kering. Mata mereka cekung, hitam pekat dan memantulkan cahaya redup yang tidak hidup. Mereka tidak bergerak dengan langkah wajar, tubuh-tubuh mereka sedikit melayang dari tanah, terseret oleh kehendak yang bukan milik mereka sendiri. Beberapa dengan rahang yang menggantung terbuka, mengeluarkan dengusan berat yang tidak sepenuhnya nafas. Dan tidak membutuhkan waktu lama, lingkaran makhluk-makhluk mengerikan itu pun perlahan terbentuk mengelilingi Widanu dan Mbah Barno. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Mengapa sukma orang-orang pelaku pesugihan itu berada di tempat ini? Gumam Mbah Barno yang seolah tahu banyak tentang kerajaan gaib Winduloka. Memangnya mereka seharusnya berada di mana, Mbah? Tanya Widanu yang masih terlihat tenang. Seharusnya mereka berada di Sendang Sukma, di Kali Geni, atau di Lembah Tajile, karena mereka adalah budak, dan mereka dipaksa bekerja tanpa henti agar kerajaan ini memiliki sumber energi murni. Balas Mbah Barno yang membuat Widanu menganggukkan kepalanya. Penjelasan Mbah Barno belum sepenuhnya usai ketika tekanan di udara tiba-tiba berubah arah. Jika sebelumnya Winduloka terasa seperti ruang terbuka yang menekan dari segala sisi, kini tekanannya mengerucut dan mengalir dari beberapa titik tertentu, seolah ada poros-poros kekuatan yang baru saja dibuka. Kabut yang melayang rendah tersibak kasar bukan oleh angin, melainkan oleh sesuatu yang memaksa ruang untuk memberi jalan. Dari balik sisa-sisa pilar dan bayangan menara yang runtuh, muncullah sosok-sosok yang lebih mengerikan. Tubuh mereka tinggi menjulang, melampaui wujud manusia manapun. Bahu mereka lebar dan punggung sedikit membungkuk, seolah selalu siap menerkam. Seluruh tubuhnya diselimuti bulu hitam legam dan lebat serta kusam, bergerak perlahan mengikuti denyut energi Winduloka. Di balik bulu itu, otot-otot tebal tampak berdenyut, menyimpan kekuatan kasar yang tidak dilatih, melainkan ditumbuhkan. Wajah mereka menyerupai manusia namun hanya sekilas. Rahang mereka memanjang, tulang pipi menonjol tajam, dan dari balik bibir yang merekah terlihat taring panjang kekuningan, meneteskan cairan gelap yang menguap begitu menyentuh tanah. Mata mereka menyala merah temaram, tidak liar tapi tidak pula kosong, melainkan sadar, dingin dan penuh kepatuhan pada satu perintah tunggal.
Satu persatu makhluk yang wujudnya seperti genderuwo di dunia nyata melangkah keluar dari bayangan. Setiap langkah mereka menghentak tanah Winduloka, meninggalkan bekas hitam yang perlahan merambat seperti akar mati. Mereka tidak langsung menyerang, tapi sebaliknya mereka menyebar, membentuk lapisan kedua di balik barisan sukma-sukma mayat hidup yang sedari tadi mengelilingi Mbah Barno dan juga Widanu. Bangsa Gandarwa, berarti Sekar Dewi masih berada di sini, Le? Ucap Mbah Barno lirih dengan wajahnya yang terlihat tegang. Apa sampean mengenal mereka, Mbah? Tanya Widanu dengan suara pelan. Iya, Le, mereka adalah bangsa Gandarwa, sama seperti Sekar Dewi, balas Mbah Barno menjelaskan. Sekarang biar aku coba berkomunikasi dengan mereka, Le. Imbuh Mbah Barno yang kembali disambut anggukan kepala oleh Widanu. Dengan tenang, Mbah Barno mengumpulkan keberaniannya untuk mencoba meyakinkan jika dia adalah bekas punggawa kerajaan gaib Winduloka. Aku tidak dapat mengenal kalian saat ini, tapi aku yakin kalian bangsa Gandarwa masih mengingatku, ujar Mbah Barno sambil menatap ke arah makhluk-makhluk bertubuh tinggi besar dan sangat menyeramkan itu. Aku adalah Barno, Senopati Banyubanar, imbuhnya lagi tanpa sedikit pun keraguan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Barno, salah satu dari makhluk berwujud seperti genderuwo itu melangkah maju. Dengan tatapan tajam dia terus memperhatikan Mbah Barno, mulai dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Apakah sampean ini Ki Joko Murti? Tanya Mbah Barno kepada sosok makhluk gaib yang jaraknya hanya beberapa langkah di depannya. Bagaimana kau bisa tahu namaku? Tanya sosok itu yang malah membuat Mbah Barno tersenyum. Karena aku adalah orang kepercayaan Nyai Sekar Dewi, Ki, balas Mbah Barno dengan tenang. Aku tidak akan tertipu lagi. Kalau kau benar Banyubanar, sekarang tunjukkan kepadaku, balas sosok yang disebut dengan nama Ki Joko Murti. Mendengar itu, tanpa ragu Mbah Barno langsung membuka baju hitam yang dikenakannya. Dan setelah itu, dia menunjukkan bagian punggungnya yang terdapat rajah dari bangsa Gandarwa. Rajah di punggung Mbah Barno memendar redup, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan denyut halus seperti nadi yang kembali menemukan iramanya. Garis-garis tua peninggalan bangsa Gandarwa itu merambat perlahan, seolah mengenali udara Winduloka yang telah lama tidak disentuh oleh kehadiran sejatinya. Tanah di sekitar mereka bergetar pelan, dan kabut yang sejak tadi menekan perlahan mengendur. Sosok Ki Joko Murti terdiam, tatapan merah temaram di matanya meredup, berganti kilau lain. Bukan kemarahan, bukan pula kebuasan. Sebuah ingatan lama bangkit dan ditarik oleh raja yang tidak mungkin dapat dipalsukan. Dia mengangkat satu tangan, dan pada saat yang sama seluruh bangsa Gandarwa di belakangnya menghentikan tekanan energinya. Hening seketika menyelimuti tempat itu. Lalu perubahan besar pun dimulai. Bulu hitam yang semula menyelimuti tubuh Ki Joko Murti perlahan menyusut, larut seperti asap yang kembali tertarik ke dalam pori-pori. Tubuhnya yang semula membungkuk mulai tegak. Rahang memanjang itu mengerut dan tulang-tulang wajah bergeser dengan bunyi lirih, hingga kini membentuk wajah manusia yang tegas, matang, dengan sorot mata yang dalam. Perubahan serupa menjalar ke sosok-sosok lain. Satu persatu bangsa Gandarwa melepaskan wujud liarnya. Taring memendek, mata merah menyatu menjadi hitam pekat yang jernih, dan postur mereka menyempurna. Kini mereka berdiri sebagai manusia sepenuhnya, sama seperti Widanu dan Mbah Barno, namun dengan aura yang jauh lebih tua dan berat. Di tubuh mereka, rajah merah menyala jelas. Garis-garis itu bermula dari kedua lengan, menjalar ke bahu, menyusur dada dan punggung, lalu naik ke leher dan wajah, membentuk pola yang tegas dan teratur.
Sebagian rajah itu terus memanjang ke kaki, melingkari betis dan telapakannya, seolah menjadi penanda bahwa mereka adalah penghuni asli dan penjaga tanah Winduloka. Pakaian mereka pun berubah mengikuti wujudnya. Busana punggawa kerajaan Jawa muncul menutupi tubuh-tubuh itu. Kain panjang dengan motif tua, ikat pinggang berukir, dan rompi sederhana namun berwibawa. Di kepala mereka, mahkota-mahkota kecil bertatah logam kusam bertengger anggun. Masing-masing berbeda bentuk, menandai pangkat dan kedudukan di dalam struktur lama kerajaan. Barisan itu kini bukan lagi kumpulan penjaga liar. Mereka adalah para punggawa dari kerajaan gaib Winduloka. Ki Joko Murti melangkah mendekat ke arah Mbah Barno. Tidak ada lagi hentakan kasar, langkahnya ringan namun pasti. Seperti prajurit yang kembali ke barisannya. Dia menundukkan kepala sedikit ke arah Mbah Barno, sebuah gestur kecil namun syarat makna. Rajah di punggung Mbah Barno meredup pelan seolah tugasnya telah selesai. Di sekeliling mereka, sukma-sukma mayat hidup yang sejak tadi melayang kini terdiam kaku. Rantai tak kasat mata yang mengikat mereka bergetar seolah kehilangan kekuatan pengendalinya. Kabut Winduloka terbelah, membuka ruang yang lebih panjang. Widanu menghembuskan nafas pelan. Dia merasakan perubahan energi itu dengan jelas. Tekanan yang tadi menyesakan kini berubah menjadi kewaspadaan yang tertata. Bahaya belum lenyap, namun niat bermusuhan telah ditanggalkan. Bangsa Gandarwa yang kini berdiri sebagai punggawa kerajaan berbaris rapi. Beberapa di antara mereka meletakkan tangan di dada, tanda sumpah lama yang kembali diingat. Angin Winduloka berhembus lembut membawa gema masa lalu yang sempat terkubur oleh kehancuran. "Selamat datang kembali di Winduloka, Den. Tapi beginilah kerajaan kita saat ini," ucap Ki Joko Murti sambil menatap puing-puing istana. "Apa yang sebenarnya terjadi, Ki?" tanya Mbah Barno penasaran. "Sebaiknya aku jelaskan nanti di pendopo Kaligeni," balas Ki Joko Murti yang sesaat memandang ke arah Widanu. "Pemuda ini yang mengantarku kembali ke Winduloka, Ki. Dia bukan manusia biasa, dan dia ada bersama kita saat ini," ucap Mbah Barno sambil menoleh ke arah Widanu. Barisan punggawa bangsa Gandarwa bergerak lebih dulu. Langkah mereka teratur, menyusuri jalur lama yang hampir tertelan oleh reruntuhan dan debu Winduloka. Widanu dan Mbah Barno mengikuti di tengah barisan, melewati sisa-sisa istana yang tinggal puing-puing saja. Pilar patah, ukiran runtuh, dan lantai batu yang retak menjadi saksi kejayaan yang tak lagi utuh. Semakin jauh mereka berjalan, hawa di sekitar mereka berubah. Panas kering berganti hangat, menyengat dan bercampur aroma belerang dan air tua. Dari kejauhan terdengar gemericik berat seperti aliran sungai yang tidak pernah benar-benar padam. Itulah Kaligeni, aliran sakral yang dahulu menjadi sumber tenaga murni kerajaan. Kini mengalir lebih sunyi, namun masih menyimpan kekuatan besar. Pendopo Ageng Kaligeni berdiri di tepi aliran itu. Bangunannya masih utuh, meski tak lagi megah seperti dulu. Atap kayunya menghitam oleh waktu dan energi panas. Namun tiang-tiang utamanya tetap tegak, dililit rajah perlindungan yang terus menyala redup. Di tempat inilah bangsa Gandarwa bertahan sejak istana mereka runtuh, bukan sebagai penguasa melainkan sebagai sisa penjaga martabat Winduloka. Saat mereka memasuki pendopo, para punggawa Gandarwa kembali berbaris rapi. Mahkota mereka dilepas dan diletakkan di sisi masing-masing, tanda bahwa tempat itu bukan ruang kekuasaan melainkan ruang kejujuran. Ki Joko Murti berdiri di tengah pendopo, tatapannya berat menembus lantai batu yang retak, seolah melihat kembali peristiwa yang tak pernah benar-benar pergi dari ingatannya. Api kecil di tungku pendopo berkelip pelan, memantulkan bayangan wajah-wajah yang syarat luka batin.
Setelah sampean kembali ke dunia manusia, Winduloka mulai kehilangan penopangnya, Den. Ucap Ki Joko Murti dengan suara rendah namun tegas. Dia menoleh sebentar ke arah Mbah Barno, lalu kembali memandang api. Nyai Sekar Dewi terus berusaha menjaga keseimbangan kerajaan Winduloka seorang diri. Dia memperketat penjagaan, memperhalus aliran energi, dan menahan penggunaan paksa terhadap sukma-sukma para budak. Namun di saat itulah pengkhianatan lahir dari tempat yang paling tidak dicurigai. Imbuh Ki Joko Murti yang mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan gaib itu. Mbah Barno yang merasa sangat penasaran berusaha menahan diri untuk tidak bertanya, agar Ki Joko Murti dapat menjelaskannya secara gamblang. Eyang Subala, lanjut Ki Joko dengan kalimat menggantung. Makhluk tua dari bangsa kera yang selama ini dipercaya sebagai pembuat pusaka kerajaan telah berkhianat, Den. Sosok yang memiliki kebebasan untuk masuk ke ruang terdalam Winduloka karena jasanya kepada Ratu Agung Nyai Puspita telah mencuri 2 pusaka utama dari bangsa kami. Lanjut Ki Joko Murti dengan wajah tertunduk. Ki Joko Murti menceritakan malam ketika 2 pusaka utama bangsa Gandarwa itu lenyap. Tombak Geni Aji yang merupakan senjata penyeimbang yang mampu menundukkan kekuatan liar tanpa menghancurkan, dan Cambuk Bayu Aji, pusaka pengikat angin dan kehendak yang selama ini digunakan untuk mengendalikan pasukan dan menahan pemberontakan tanpa pertumpahan darah dan kehancuran. Keduanya dicuri dalam satu malam yang sunyi. Tanpa kedua pusaka itu, raja-raja penjaga melemah. Bangsa Gandarwa kehilangan kemampuan untuk menahan aliran energi yang terus diperas dari para budak sukma. Dan pada saat itulah bangsa kera bangkit. Makhluk-makhluk yang selama ini berada di lapisan bawah Winduloka memulai pemberontakannya, bukan dengan serangan satu arah, melainkan gelombang amuk yang terencana. Gerbang luar jebol, menara runtuh, aliran kali geni dipaksa mengalir liar membakar sebagian wilayah kerajaan. Bangsa Gandarwa bertempur habis-habisan, namun tanpa pusaka utama mereka hanya bisa bertahan. Ki Joko Murti kembali mengangkat wajahnya. Sejak malam itu, kerajaan Winduloka jatuh dan kami menarik diri ke sini, ucap sosok punggawa tertinggi bangsa Gandarwa itu. Pendopo Ageng Kaligeni menjadi tempat berlindung terakhir kami, Den. Karena bangsa kera tahu mereka tidak memiliki kekuatan untuk masuk ke wilayah ini. Imbuhnya menjelaskan. Di sudut pendopo, Widanu merasakan sesuatu bergetar pelan di dadanya. Nama-nama pusaka itu seperti tidak asing lagi baginya, entah dari mimpi atau entah dari ingatan yang bukan sepenuhnya berasal dari benaknya. Dia menyadari bahwa kehadirannya di Winduloka mungkin bukan sekedar untuk mengantar Mbah Barno. Sementara itu Mbah Barno menundukkan kepala dalam-dalam. Pengkhianatan Eyang Subala, kejatuhan bangsa Gandarwa, dan bangkitnya kerajaan Keram menyatu menjadi kesimpulan pahit. Kepergiannya ke dunia nyata telah meninggalkan celah yang dimanfaatkan oleh kegelapan. Dan di tengah api pendopo yang berkelip itu, satu pertanyaan besar pun akhirnya terucap. Lalu di mana Sekar Dewi sekarang, Ki? Tanya Mbah Barno dengan wajah tegang. Api di tungku pendopo ageng kali ini meredup perlahan, seolah ikut menahan nafas saat Mbah Barno bertanya. Ki Joko Murti tidak langsung menjawab. Tangannya terangkat, menelusuri rajah merah di lengannya sendiri. Rajah yang kini hanya tinggal sisa dari kejayaannya. Lalu, dengan suara yang lebih berat dari sebelumnya, dia mulai membuka bagian terdalam dari Winduloka. Pada malam pengkhianatan itu, Eyang Subala tidak datang sebagai musuh, tapi dia datang membawa nama Sang Ratu Agung
Nyai Puspita Gading. Dengan tutur yang tenang dan sikap penuh hormat, dia membujuk Nyai Sekar Dewi agar meninggalkan istana untuk sementara waktu, dengan dalih menyelamatkan garis darah kerajaan dari amukan bangsa kera yang mulai bangkit. Ujar Ki Joko Murti menceritakan, sementara Nyai Puspa Gading telah lebih dulu berada di tangan Eyang Subala, bukan sebagai tawanan yang dirantai, melainkan sebagai ratu yang dilindungi. Padahal sejatinya, itu adalah pengasingan yang dipoles dengan kesetiaan palsu. Imbuhnya dengan wajah tertunduk. Sekar Dewi yang kala itu berdiri di antara runtuhnya sumpah lama dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, akhirnya memilih mengikuti Eyang Subala. Dia tidak tahu bahwa langkah itu justru memutus nadi terakhir Winduloka. Bersamaan dengan kepergian dua pemimpin itu, tombak Geni Aji dan cambuk Bayu Aji turut lenyap. Pungkas Ki Joko Murti menceritakan, bukankah pusaka-pusaka itu tidak dapat disentuh oleh sembarang orang, Ki? Tanya Mbah Barno yang sudah sangat mengerti akan kesaktian dari kedua pusaka itu. Eyang Subala yang menciptakan pusaka-pusaka itu tahu betul bagaimana membungkamnya, Den. Dia tidak mencabut kekuatannya, melainkan mengunci kehendaknya, membuat kedua pusaka itu patuh pada siapapun yang menguasai tubuh Sekar Dewi dan Nyai Puspa Gading. Balas Ki Joko Murti. Aku tidak menyangka jika Ki Subala akan melakukan pengkhianatan, Ki. Pantas saja saat itu makhluk-makhluk dari bangsa kera dapat dengan mudah mengetahui kelemahanku. Ujar Mbah Barno kesal. Sekarang sampean paham mengapa aku tidak suka makhluk-makhluk dari bangsa kera, Den. Mereka adalah makhluk-makhluk licik dan serakah, dan pastinya Subala tahu jika tanpa pusaka dan tanpa pemimpin, bukan hanya kerajaan Winduloka yang runtuh, tapi bangsa Gandarwa juga akan hancur. Balas Ki Joko Murti sambil menatap Mbah Barno dengan sorot mata yang tidak menyalahkan, namun syarat penyesalan. Menurut apa yang disampaikan Ki Joko Murti, kerajaan kecil bangsa kera berdiri jauh di wilayah timur Winduloka, di sebuah lembah berbatu yang tertutup kabut pekat dan aliran angin ganas. Di sanalah Eyang Subala membawa Sekar Dewi dan Nyai Puspa Gading, bukan untuk membunuh mereka, melainkan untuk mematahkan martabatnya. Bangsa kera tidak hanya menginginkan sebuah kerajaan, tapi mereka juga menginginkan pengabdian. Dengan tombak Geni Aji di satu sisi dan cambuk Bayu Aji di sisi lain, mereka sedang membangun sebuah kerajaan baru. Selain itu, Sekar Dewi dan ibunya dijadikan simbol pengakuan palsu. Mereka dipaksa mengabdi agar bangsa Gandarwa jatuh sepenuhnya dan menjadi bagian atau rakyat dari kerajaan bangsa kera. Widanu merasakan dadanya menghangat. Ada amarah yang bukan miliknya. Ada panggilan yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Nama Geni Aji dan Bayu Aji bergetar di batinnya, seolah kedua pusaka itu mulai menyadari kehadiran seseorang yang tidak berada dalam perhitungan Eyang Subala. Api di tungku pendopo ageng Kaligeni tiba-tiba menyala lebih tinggi ketika Mbah Barno berdiri tegak. Bahunya mengeras dan nafasnya dalam namun bergetar. Kekesalan yang sejak tadi dia tahan akhirnya menemukan jalan keluar. Bukan sebagai amarah yang membabi buta, melainkan sebagai keputusan yang tidak bisa lagi ditunda. Tangannya mengepal, rajah lama di punggungnya berdenyut pelan, merambat hingga ke tulang belikat seperti mengingatkan siapa dirinya sebelum dia memilih kembali menjadi manusia biasa. Aku akan pergi ke lembah Mangkara, Ki, ujar Mbah Barno dengan tegas. Aku tahu di mana tempat itu. Karena dulu aku pernah berhadapan dengan kera putih yang mengaku senopati dari bangsa kera. Imbuh Mbah Barno yang kini aliran energi di tubuhnya perlahan terbuka.
Tenang dulu, Den. Kita tidak boleh gegabah dalam hal ini, karena menyerang mereka secara langsung sama saja dengan mengantarkan nyawa, balas Ki Joko Murti dengan tegas. Apalagi dulu sampean mendapatkan kekuatan dari Eyang Subala. Kekuatan itu berasal dari mustika kehidupan makhluk lain, dan kini mustika-mustika yang sampean telan itu tidak ada lagi di tempatnya. Imbuh Ki Joko Murti sambil menatap Mbah Barno dalam-dalam. Dengan kata lain, saat ini sampean bukanlah Senopati Banyubanar, dan sampean tidak memiliki kekuatan serta kesaktian apapun, Den. Pungkas Ki Joko Murti yang membuat Mbah Barno terdiam. Apa yang disampaikan Ki Joko benar adanya, Mbah. Saat ini sampean hanya manusia biasa, dan sampai detik ini sampean masih berada dalam perlindungan ajian Karangwana milikku, Mbah. Sambung Widanu menjelaskan. Apakah tidak ada cara lain untuk mendapatkan kekuatan serta kesaktian, Ki, selain memangsa mustika kehidupan? Tanya Mbah Barno dengan nada pelan. Ada, Den, tapi taruhannya adalah jiwa, karena ritual tali Genipati adalah ritual suci dari bangsa Gandarwa, balas Ki Joko Murti menjelaskan. Kalau begitu siapkan ritual itu, Ki. Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Sekar Dewi dan Nyai Ratu Puspagading, serta Winduloka tentunya, ucap Mbah Barno tanpa sedikit pun keraguan. Apa sampean yakin, Den? Karena ini adalah ritual berat. Selain rasa sakit yang akan sampean dapat, taruhannya adalah kematian, Den. Tanya Ki Joko Murti. Aku tidak lagi memiliki alasan untuk ragu, Ki, balas Mbah Barno dengan tegas. Tanpa menunggu lebih lama, persiapan ritual pun dimulai. Pendopo Ageng Kaligeni perlahan ditutup, menyingkirkan gangguan dari dunia luar. Angin berhenti berhembus dan api di tungku mengecil seakan ikut menahan nafas. Suara aliran Kaligeni di bawah pendopo terdengar lebih berat, berdenyut seperti menunggu kesungguhan pelaku ritual. Ki Joko Murti membuka kain tua berwarna kelabu pucat, yang di dalamnya tersimpan untayan rambut bangsa Gandarwa. Rambut-rambut itu panjang, keperakan dan sedikit kusam, namun tetap menyimpan energi hidup. Saat didekatkan ke Mbah Barno, rambut itu bergerak perlahan seperti mengenali sosok yang akan diuji. Mbah Barno yang kini berada dalam posisi terbaring, terlihat tenang dan membiarkan untayan rambut itu melilit tubuhnya, mulai dari kaki, naik ke pinggang, lalu menutupi dada hingga lengan dan bahu. Setiap lilitan terasa menahan tubuhnya, membuatnya kaku sejenak. Rajah di punggungnya ikut berdenyut pelan, kemudian meredup sepenuhnya seakan memberi ruang bagi energi baru untuk masuk. Setelah seluruh tubuh Mbah Barno terikat dengan untayan rambut bangsa Gandarwa, Ki Joko Murti dan beberapa punggawa Gandarwa mendekat. Dengan gerakan tenang, mereka mengangkat tubuh Mbah Barno yang terbaring. Perlahan-lahan, tubuhnya dibawa ke tepi Kaligeni. Arus sungai tampak tenang, namun memancarkan energi berat dan berwarna kemerahan samar, menandakan kesakralan ritual yang akan berlangsung. Para punggawa menurunkan tubuh Mbah Barno ke dalam alirannya. Air menyentuh tubuhnya tanpa membasahi, seakan mengenali niat pelaku ritual. Mereka menenggelamkan tubuh Mbah Barno secara perlahan, hingga seluruh tubuhnya kini terbaring di bawah aliran suci Kaligeni. Rambut-rambut Gandarwa tetap bergetar mengikuti gerakan, memeluk tubuhnya dan menyeimbangkannya, lalu memastikan tubuh itu tidak terseret arus sebelum ritual tali geni dimulai sepenuhnya. Sensasi panas muncul dari dalam dada, menandakan ujian niat yang akan dijalankan. Tubuh Mbah Barno tetap tenang, tangan dan kakinya terikat, jiwanya terkonsentrasi dan niatnya jelas, yaitu
menyelamatkan Sekar Dewi, Nyai Puspagading, dan Winduloka. Arus Kali Geni kini membungkus tubuhnya, memisahkannya dari dunia luar. Air bukan lagi sekedar air, dia adalah penilai. Jika niatnya tulus, kekuatan bangsa Gandharwa akan menyatu dengan tubuh dan sukmanya, dan mengalir ke setiap urat dan rajahnya. Tapi jika niatnya gelap, arus itu akan membakar tubuh dan memusnahkannya. Mbah Barno menutup mata lalu menarik nafas panjang dan menegaskan niatnya. Air menelannya perlahan, lembut, menyatu dengan setiap gerak nafas serta setiap denyut jantung. Seluruh tubuhnya kini sepenuhnya berada di bawah aliran suci Kali Geni, siap menghadapi ujian kemurnian hati oleh ritual Tali Geni. Aliran Kali Geni mulai berdenyut. Air yang menutupi tubuh Mbah Barno beriak pelan, lalu membesar menjadi pusaran lembut. Tubuhnya tetap terbaring, terikat oleh rambut bangsa Gandharwa yang bergetar pelan mengikuti aliran. Panas dari dalam dada semakin nyata, menembus tulang dan urat, bukan hanya di kulit. Itu adalah ujian pertama, ujian dari niat murni atau keinginan yang gelap. Dalam sekejap, tubuh Mbah Barno seakan ditarik ke dalam arus, tapi rambut Gandharwa menahan dan menjaga keseimbangan. Arus air memutar di sekitarnya, menelusup di antara lilitan rambut, menyentuh setiap rajah di punggungnya. Dalam hati, Mbah Barno kembali menegaskan niatnya. Dia tidak mencari kekuasaan dan tidak membalas dendam. Yang dia ingin hanyalah menyelamatkan Sekar Dewi, Nyai Puspagading, dan Winduloka dari kehancuran. Aliran air menguji ketulusan itu. Api halus muncul di dalam pusaran, bukan di permukaan, melainkan menyusup ke inti tubuhnya. Jika niatnya terselip sedikit saja kepentingan pribadi atau amarah, tubuhnya akan terbakar dan sukma akan terpanggang, lalu ritual gagal. Namun setiap kata doa dan niat yang tulus membuat arus itu melunak, memeluk tubuh Mbah Barno lebih erat, dan menandakan sebuah penerimaan. Perlahan tapi pasti energi bangsa Gandharwa mulai menyatu dengan tubuhnya. Lilitan rambut yang menahan tubuh kini bergetar lebih kuat, tapi bukan untuk menahan, melainkan menyalur kekuatan ke setiap urat di tubuh Mbah Barno. Denyut rajah di punggungnya menjadi hidup, garis-garis merah di lengan dan dada bersinar samar, menyatu dengan energi arus. Setiap tarikan nafas Mbah Barno kini terasa sebagai bagian dari Kali Geni. Mata Mbah Barno masih tertutup, tapi sukma dan kesadarannya meluas. Dia merasakan kehadiran seluruh bangsa Gandharwa dari masa lalu hingga saat ini, dan mulai bersatu dengannya. Tubuhnya yang terbaring kini bukan lagi lemah. Dia dipenuhi energi murni yang siap digunakan. Dan di dasar hatinya dia tahu, ritual Tali Geni telah menerima niatnya. Arus Kali Geni berangsur tenang, menandakan tahap pertama dari ritual telah berhasil. Rambut-rambut Gandharwa yang mengikat tubuhnya mulai melembut, seakan memberi ruang bagi energi untuk mengalir. Tubuh Mbah Barno tetap terbaring, tapi kini sepenuhnya diisi oleh kekuatan bangsa Gandharwa. Tubuh Mbah Barno perlahan mulai bergerak ke atas permukaan air dengan sendirinya. Aliran Kali Geni yang semula menelan tubuhnya, kini seolah membuka jalan, menahan dan mendorongnya ke atas tanpa bantuan siapapun. Untayan rambut bangsa Gandharwa yang sebelumnya melilit tubuh erat, satu persatu terlepas dan melayang ke udara seperti diserap oleh energi aliran sungai. Begitu rambut terakhir menghilang, tubuh Mbah Barno muncul sepenuhnya ke permukaan, lalu berdiri di atas air yang beriak lembut, seakan Kali Geni sendiri ikut menghormatinya. Di sisi lain, perubahan fisik Mbah Barno mulai tampak dengan jelas. Wajahnya terlihat lebih muda, kulitnya mengencang dan kerutan serta bekas lelah menghilang.
Rambutnya yang semula kusut kini rapi dan berkilau lembut, seakan menandakan kesegaran baru dari tubuh dan sukmanya. Garis-garis rajah merah mulai muncul dan menyebar ke seluruh tubuhnya, dari ujung lengan, dada, punggung, hingga kaki dan wajahnya. Rajah itu berdenyut mengikuti irama nafasnya, memancarkan energi yang hangat namun kuat, menembus udara di sekitar pendopo agung Kaligeni. Energi murninya kini terasa besar, setara dengan kekuatan Ki Joko Murti. Setiap helaan nafasnya menggetarkan aliran udara, setiap gerak tubuh memancarkan aura yang menenangkan sekaligus menegaskan dominasi. Tubuh Mbah Barno tidak lagi lemah atau rentan. Dia telah menjadi perwujudan kekuatan bangsa Gandarwa yang bersatu dengan kesuciannya sendiri. Air Kaligeni di sekitarnya berkilau merah samar, menandakan bahwa ritual berhasil menilai niatnya yang murni, tulus, dan tak tergoyahkan. Kini Mbah Barno berdiri di permukaan aliran Kaligeni. Tubuhnya tegap, mata menatap jauh ke arah lembah Mangkara. Aura kesaktiannya terpancar kuat, menggetarkan setiap batu di tepi sungai, dan membuat Ki Joko Murti serta Widanu merasakan gelombang energi yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Ritual Tali Geni Pati telah selesai, namun jejak kekuatan yang lahir dari niat murninya masih mengalir deras, siap membawa Mbah Barno menuntaskan misi untuk menyelamatkan Sekar Dewi, Nyai Puspagading, dan kerajaan gaib Winduloka. Saat energi Kaligeni mulai kembali tenang dan aura Mbah Barno menguat, Widanu justru merasakan hal sebaliknya. Tubuhnya mendadak terasa berat, nafasnya memendek, dan pandangannya sedikit berkunang. Dia berdiri tegak, namun lututnya melemah dan langkahnya goyah. Widanu menahan diri agar tidak jatuh, tangannya menekan dada merasakan denyut energi murninya tidak lagi tenang. Dia tahu, jika sebagian besar energi murninya terus mengalir keluar dari tubuhnya, bukan untuk menyerang, melainkan untuk melindungi dirinya sendiri, dan terutama menjaga tubuh serta sukma Mbah Barno selama dalam perjalanan gaib hingga sampai di Winduloka dan melakukan ritual Tali Geni Pati. Ki Joko Murti yang menyadari perubahan itu menoleh cepat dan menatap Widanu dengan sorot mata yang paham betul akan apa yang sedang terjadi. "Energi murnimu menipis, Le," ucapnya pelan namun tegas. Widanu mengangguk lemah. Dia tahu sejak berada di Winduloka dia memang terus mengandalkan energi murninya. Hal itu memang harus dilakukannya karena kini ilmu Pancawara sudah tidak lagi menyertainya. Tanpa Pancawara, setiap langkahnya di alam gaib akan menggerus tubuhnya secara langsung, karena tidak ada lagi lapisan penahan antara sukma dan tekanan dunia gaib. "Apa yang terjadi, Ki?" tanya Mbah Barno yang langsung melesat ke arah Widanu. "Energi murninya menipis, Den," balas Ki Joko Murti sambil mengalirkan energi ke tubuh Widanu. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Ki?" tanya Mbah Barno yang merasa sangat khawatir dengan keadaan Widanu. "Memberinya mustika kehidupan atau mengantarnya kembali ke dunia nyata, Den," balas Ki Joko Murti menjelaskan. "Pemuda ini sungguh luar biasa. Dia menggunakan energi murninya dalam waktu yang sangat lama. Dan itu bukan untuk melindungi dirinya sendiri, tapi juga membantu sampean, Den," imbuh Ki Joko Murti yang membuat Mbah Barno merasa sangat bersalah. Perlahan-lahan keadaan Widanu semakin memburuk. Tubuhnya gemetar, nafasnya tersengal, dan setiap gerakan kecil terasa berat, seolah dia menahan gravitasi yang terus menariknya ke bawah. Matanya setengah terpejam, namun sukma di dalam dirinya berteriak meminta pertolongan. Jika tidak segera ditangani, energi yang terus terkuras bisa membuatnya hancur di antara dua alam. Kehilangan kesadaran sepenuhnya,
atau yang lebih buruk lagi terseret ke dimensi gelap yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Mbah Barno menatap dengan wajah cemas. Tubuhnya bergetar menandakan rasa takut yang baru dia rasakan untuk pertama kalinya sejak ritual tali genipati. Ki Joko Murti menundukkan kepala, menimbang setiap kemungkinan yang akan terjadi. Jika kita mengembalikannya ke dunia nyata sekarang, tubuh pemuda ini memang akan selamat. Tapi sukma dan energi murninya tidak akan pulih sepenuhnya. Dia akan lemah untuk waktu yang lama, dan bisa saja dia kehilangan jati dirinya, ujar Ki Joko Murti. Mbah Barno menelan ludah ketika mendengarnya. Dia tahu berarti Widanu akan sangat rentan jika dibawa keluar dari alam gaib dalam kondisi lemah. Pilihan lainnya, kita harus memberikan mustika kehidupan dari makhluk lain. Ini satu-satunya cara agar energi murninya bisa pulih sepenuhnya. Tanpa itu, dia tidak akan mampu melakukan perjalanan lintas dimensi lagi. Dan setiap langkah di Winduloka akan menjadi ancaman bagi keselamatannya sendiri. Imbuh Ki Joko Murti dengan suaranya yang berat dan tegas. Apapun itu, tolong selamatkan pemuda ini, Ki, balas Mbah Barno penuh harap. Tunggu dulu, Den. Saat ini bangsa kita tinggal memiliki satu mustika kehidupan, dan itu bukanlah benda sembarangan. Karena mustika kehidupan ini adalah hasil dari tapa brata yang panjang, dan kami sangat-sangat menjaganya, ujar Ki Joko Murti yang malah semakin membuat Mbah Barno bingung. Kalau begitu, kita harus mencari makhluk gaib untuk dikorbankan, Ki, balas Mbah Barno sambil menatap Widanu yang kini tubuhnya semakin melemah. Ucapan Mbah Barno membuat suasana pendopo Ageng Kaligeni mendadak sunyi. Ki Joko Murti tidak langsung menjawab. Pandangannya beralih pada Widanu yang kini sudah tidak lagi mampu berdiri tegak. Tubuh pemuda itu perlahan merosot, lututnya menyentuh lantai pendopo, sementara nafasnya terdengar semakin pendek dan tidak teratur. Energi yang mengalir di tubuh Widanu mulai tidak terkendali. Sesekali muncul getaran halus di udara sekitarnya lalu meredup kembali, seperti api yang kehabisan udara. Wajahnya semakin pucat, bibirnya kebiruan dan matanya mulai kehilangan fokus. Sukmanya jelas berada di ambang batas, tidak sepenuhnya di Winduloka namun juga tidak mampu kembali ke dunia nyata. Ki Joko Murti menghela nafas panjang dan berkata, "Mengorbankan makhluk gaib bukanlah perkara ringan, Den," ujarnya pelan namun berat. "Mustika kehidupan bukan sekedar sumber tenaga, tapi dia adalah inti dari keberadaan sosok makhluk. Jika diambil secara paksa, maka keseimbangan akan terganggu, dan itu akan berdampak buruk. Tapi kalau kita tidak bertindak sekarang, Widanu bisa hancur, Ki. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwanya," balas Mbah Barno sambil mengepalkan tangannya. Dilema pun mulai menghinggapi Ki Joko Murti, Mbah Barno, dan para punggawa bangsa Gandarwa. Bukan sekedar kebimbangan hati, melainkan perhitungan besar yang menyangkut keseimbangan Winduloka secara keseluruhan. Mereka tahu tidak semua makhluk gaib memiliki mustika kehidupan yang kuat, dan bahkan ada yang sama sekali tidak memilikinya. Semua itu tergantung dari kekuatan serta kesaktian mereka. Selain itu, setiap bangsa gaib memiliki cadangan mustika yang berasal dari bangsa mereka sendiri dan menyimpannya sebagai inti kekuatan, simbol kedaulatan, sekaligus penopang keberlangsungan hidup mereka. Kini setiap bangsa menempati wilayah kekuasaannya masing-masing, dijaga oleh batas-batas sakral dan sumpah leluhur yang tidak boleh dilanggar tanpa alasan perang. Memasuki wilayah itu tanpa izin berarti penghinaan. Mengambil mustika kehidupan dari salah satu bangsa lain, baik dengan paksa maupun tipu daya,
akan dianggap sebagai deklarasi permusuhan atau perang terbuka. Ki Joko Murti paham betul, satu langkah saja keliru, maka bisa memicu perang antar bangsa gaib. Bukan perang kecil yang selesai dalam satu benturan, melainkan konflik panjang yang akan menyeret banyak makhluk tak bersalah. Jalur-jalur gaib akan kembali runtuh dan keseimbangan alam ikut terguncang. Dan Winduloka bisa berubah menjadi medan kehancuran yang lebih parah lagi. Para punggawa bangsa Gandharwa saling bertukar pandang dengan wajah tegang. Sebagian mengepalkan tangan, sebagian lagi menunduk. Mereka sadar bahwa pilihan yang ada sama-sama membawa korban. Menyelamatkan satu jiwa berarti mempertaruhkan ketentraman banyak wilayah. Menahan diri berarti membiarkan Widanu binasa secara perlahan. Gugur bukan oleh musuh, melainkan oleh pengorbanannya sendiri. Dalam keheningan itu, Ki Joko Murti merasakan beban berat. Dia tidak hanya harus memilih demi bangsa Gandharwa, tapi juga demi tatanan gaib yang selama ini mereka jaga. Dan itulah yang membuat keputusan ini terasa lebih berat dari peperangan manapun. Karena tidak ada pilihan yang benar-benar suci, hanya pilihan yang paling sedikit meninggalkan luka. "Aku merasakan ada sesuatu pada pemuda ini, Ki," ujar salah satu punggawa bangsa Gandharwa yang sedari tadi berada di belakang Ki Joko Murti. "Firasat apa yang kau dapatkan, Sentanu?" tanya Ki Joko Murti dengan wajah mengeras. "Aku merasa jika pemuda ini adalah awal dari kebangkitan Winduloka, Ki," balas sosok bernama Sentanu yang memiliki firasat tajam. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Ki Joko Murti lagi. "Berikan mustika Raja Bali kepada pemuda ini, Ki," balas Sentanu yang sontak membuat Ki Joko Murti dan para punggawa bangsa Gandharwa terkejut mendengarnya. "Apa kau yakin, Sentanu? Mustika Raja Bali adalah kekuatan bangsa kita. Benda itu berasal dari Gandharwa Raja Bali, leluhur kita yang telah moksa," ujar Ki Joko Murti. "Maafkan aku, Ki, tapi firasatku mengatakan demikian," balas Sentanu dengan wajah tertunduk. "Maafkan atas kelancanganku ini, Ki. Tapi kita sama-sama tahu jika firasat Sentanu tidak pernah salah," sambung sosok lain yang terlihat lebih tua dari Ki Joko Murti. Ki Joko Murti terdiam cukup lama. Ucapan Sentanu menggantung di udara dan terasa berat, seperti keputusan yang tidak bisa ditarik kembali begitu saja. Para punggawa bangsa Gandharwa saling memandang, menyadari nama mustika Raja Bali bukan sekedar pusaka, melainkan inti dari jati diri bangsa mereka. Ki Joko Murti melangkah perlahan mendekati Widanu yang kini terbaring lemah. Nafas pemuda itu semakin tipis, dadanya naik turun tidak teratur. Energi murni yang tersisa hanya berdenyut samar dan nyaris padam. Ki Joko Murti dapat merasakannya dengan jelas. Jika dibiarkan sedikit lebih lama, maka Sukma Widanu akan tercerai-berai dari wadahnya. "Mustika Raja Bali bukan hanya sumber kekuatan," ucap Ki Joko Murti dengan suaranya yang rendah namun tegas. "Dia adalah ikatan kita dengan Gandharwa Raja Bali. Jika diberikan pada manusia, maka jalurnya tidak akan bisa ditutup kembali," imbuh pemimpin bangsa Gandharwa itu. Sentanu mengangkat wajahnya, tatapannya mantap tanpa ragu. "Justru karena itu, Ki, pemuda ini bukan manusia biasa. Energi murninya tidak menolak Winduloka, tapi menyatu dengannya. Aku bisa merasakannya, Ki. Wadahnya sanggup menanggung warisan Raja Bali tanpa merusak keseimbangannya," ucap Sentanu menjelaskan. "Kita telah lama menunggu tanda ini, Ki. Winduloka terus berada di ambang kehancuran. Jika mustika itu tetap kita simpan, kita hanya menjaga masa lalu. Namun jika diserahkan,
Mungkin inilah jalan menuju masa depan, sambung punggawa tua lainnya yang sedari tadi hanya terdiam. Ki Joko Murti mengepalkan tangan. Di dalam dadanya sumpah leluhur dan tanggung jawab sebagai penjaga Winduloka saling bertabrakan. Memberikan mustika Raja Bali berarti menyerahkan sebagian kekuasaan bangsa Gandharwa. Namun jika menolak berarti membiarkan Widanu gugur dan mungkin kehilangan kesempatan terakhir untuk memulihkan tatanan gaib yang kian rapuh. Baiklah kalau begitu, sekarang panggil penjaga mustika dan ambil mustika Raja Bali, ucap Ki Joko Murti tegas. Jika ini memang kehendak Winduloka, maka biarlah Raja Bali sendiri yang menilai kelayakan pemuda itu, imbuhnya lagi dengan mantap. Para punggawa terkejut namun segera menunduk hormat. Keputusan telah diambil. Dan di saat yang sama tubuh Widanu bergetar pelan. Nafasnya semakin tidak beraturan dan garis samar energi murni di dadanya mulai memudar. Waktu mereka hampir habis. Dan di kedalaman Winduloka sesuatu seakan bergerak perlahan, seolah mustika Raja Bali telah mendengar namanya dipanggil kembali. Untuk pertama kalinya sejak Gandharwa Raja Bali mencapai moksa. Mendengar perintah langsung dari Ki Joko Murti, para punggawa bergerak cepat. Dua sosok Gandharwa muda berbalik menuju bagian terdalam pendopo ageng, ke ruang yang selama ini jarang dibuka. Udara di sekitar mereka berubah lebih padat, seolah Winduloka sendiri menahan langkah siapapun yang mendekat ke tempat itu. Ki Joko Murti tetap berdiri di sisi Widanu. Dia menahan aliran energinya agar tetap tenang. Meski dia tahu itu hanya akan menunda, bukan menyembuhkan. Tubuh Widanu kini benar-benar dingin. Ujung jarinya membiru dan denyut energi murni di dalamnya hanya tersisa seperti bara kecil yang hampir padam. Mbah Barno berlutut di samping Widanu, rasa bersalah menekan dadanya. Dia sadar pemuda itu telah mengorbankan terlalu banyak tanpa pernah meminta imbalan apapun. Bertahanlah, Le, ucapnya lirih, lebih seperti doa daripada kata-kata. Tidak lama kemudian langkah para punggawa terdengar kembali. Mereka membawa sebuah wadah batu hitam kehijauan, dipeluk dengan kedua tangan dan ditutup kain kuno bersimbol Raja Gandharwa. Saat wadah itu diletakkan di tengah pendopo, seluruh ruangan bergetar halus. Api tungku kembali menyala besar, bukan karena panas, melainkan karena dorongan energi tua yang terbangun. Ki Joko Murti membuka kain penutupnya dengan penuh kehati-hatian. Di dalam wadah itu bersemayam sebuah mustika berwarna merah tua keemasan. Cahaya yang di puncaknya tidak menyilaukan namun terasa berat dan penuh wibawa. Itulah mustika Raja Bali, peninggalan Gandharwa Raja Bali yang memiliki energi kehidupan yang telah ditempa melalui tapa berata lintas zaman. Jika mustika ini menolak, maka kita harus menghentikan ritual ini, ujar Ki Joko Murti kepada para punggawanya. Dan kita harus siap menerima akibatnya, imbuhnya dengan sorot mata tajam. Setelah itu dia lalu mengarahkan mustika Raja Bali ke arah Widanu. Saat jarak keduanya semakin dekat, sesuatu tak terduga terjadi. Energi murni Widanu yang nyaris padam tiba-tiba bergetar. Bukan bangkit tapi merespon, seperti denyut lemah yang menjawab panggilan. Lihat itu, Ki, dia tidak menolak, seru Sentanu dengan wajah berbinar. Ki Joko Murti mengangguk pelan. Itu adalah tanda awal, namun belum berarti apa-apa. Banyak wadah mampu merespon, tapi tidak semuanya sanggup menerima. Dengan gerakan mantap, Ki Joko Murti memulai tahapan penyelarasan. Dia tidak langsung menanamkan mustika, melainkan membiarkan energi Raja Bali mengalir tipis.
dan menyentuh Sukmawidanu terlebih dahulu. Pendopo ageng kembali sunyi, bahkan suara Kali Geni seolah merendah, memberi ruang pada proses yang tengah berlangsung. Tubuh Widanu menegang, keningnya berkerut, nafasnya tersendat, lalu berhenti sejenak. Dalam hitungan itu seluruh punggawa menahan nafas. Jika Sukmawidanu tercerai pada titik ini, maka mustika Raja Bali bisa meledak, dan Winduloka akan menanggung akibatnya. Namun pada detik berikutnya, Widanu menarik nafas panjang, dalam dan berat. Energi murni di dadanya kembali berdenyut, dan kali ini lebih jelas meski belum sepenuhnya normal. Ki Joko Murti menatap Mbah Barno. "Ini belum selesai, Den, tapi jalannya telah terbuka." Setelah itu, dia kembali memusatkan tenaga. Tahap penentuan akan segera dimulai. Jika Widanu mampu menahan aliran penuh mustika Raja Bali, maka dia bukan hanya akan selamat, tapi dia akan menjadi pengikat baru antara manusia dan Winduloka. Dan di saat itulah, jauh di dalam lapisan gaib yang lebih dalam, bayangan masa lalu Gandarwa Raja Bali seolah mengamati, menunggu apakah pemuda bernama Widanu benar-benar layak menerima warisan yang tak pernah ditujukan pada manusia. Mustika Raja Bali akhirnya menyentuh titik terdalam dari Sukmawidanu. Pada saat itu juga, tubuhnya bergetar keras. Bukan seperti kejang, melainkan seperti ada dua arus besar yang saling menekan dari dalam. Energi murni yang sebelumnya nyaris padam kini bergerak liar, bercampur dengan daya tua mustika yang berat dan penuh kehendak. Pendopo ageng Kali Geni kembali bergetar. Beberapa punggawa mundur setapak bukan karena takut, tetapi karena tekanan energi yang tiba-tiba mengambang. Tubuh Widanu terangkat perlahan dari lantai pendopo lalu melayang rendah sejengkal di atas tanah. Rambutnya terangkat, dadanya mengembang, dan nafasnya terdengar berat seolah dia sedang bertahan di antara dua wujud. Perubahan pada tubuh Widanu pun mulai terjadi, bertahap namun sangat jelas. Kulitnya menggelap, lalu dari pori-porinya tumbuh bulu hitam lebat yang menyelimuti hampir seluruh tubuhnya. Tulang dan ototnya membesar dengan cepat, membentuk sosok makhluk berwujud genderuwo yang tinggi, kekar dan penuh tenaga kasar tapi murni. Aura yang terpancar bukan amarah, melainkan kekuatan yang belum sepenuhnya jinak. Mustika Raja Bali sedang menguji wadahnya, dan para punggawa menahan diri untuk tidak bertindak gegabah. Ki Joko Murti berdiri tegak, matanya tajam mengamati setiap perubahan. Dan tidak lama kemudian, wujud itu mulai goyah. Bulu-bulu hitam yang tumbuh di sekujur tubuh Widanu kini luruh seperti asap. Disusul, tubuh besarnya yang perlahan menyusut. Energi yang tadinya liar mulai tertata, mengalir mengikuti jalur Sukmawidanu sendiri. Dalam beberapa tarikan nafas, sosok itu kembali berubah menjadi Widanu yang utuh. Namun dia bukan Widanu yang sama seperti sebelumnya. Saat kakinya menyentuh lantai pendopo, rajah-rajah berwarna merah muncul di tubuhnya. Garis-garis itu membentuk pola kuno bangsa Gandarwa, mengalir di dada, lengan, punggung, dan kaki, namun berhenti rapi sebelum ke wajahnya. Rajah itu tidak menyala terang, tapi hidup dan bergerak pelan mengikuti denyut nadinya. Tubuh Widanu pun kini lebih besar dan padat. Bahunya melebar, dadanya bidang, dan lengannya dipenuhi otot yang jelas terbentuk. Tingginya bertambah dan posturnya terlihat tegap seperti tubuh yang telah ditempa bertahun-tahun. Rambutnya memanjang hingga sebahu, jatuh kasar namun rapi, seolah menyesuaikan dengan energi baru yang menetap di dalam dirinya. Ketika dia membuka mata, perubahan terakhir tampak jelas. Wajah Widanu masih wajah yang sama, namun garis-garisnya lebih tegas, tatapannya lebih dalam,
namun lebih tenang dan jauh lebih dewasa. Tidak ada keganasan di sana, hanya kesadaran penuh, kesadaran seseorang yang telah melewati ambang dan kembali dengan beban baru. Energi murni yang mengalir di tubuhnya kini terasa lebih besar, tidak lagi bocor dan tidak lagi tergerus oleh tekanan alam gaib. Kekuatan itu berdiri sejajar dan bahkan lebih tinggi dengan milik Ki Joko Murti. Namun berbeda sifat. Dia lebih muda, lebih lentur, dan memiliki ruang untuk tumbuh. Ki Joko Murti menundukkan kepala perlahan. Mustika Raja Bali telah menerimanya, dan dia pun telah menerima mustika itu tanpa kehilangan dirinya sendiri, ucapnya dengan mantap. Mbah Barno menarik nafas lega yang sejak tadi tertahan. Di hadapannya kini berdiri Widanu yang selamat, bukan hanya hidup, tapi telah berubah menjadi sosok yang tidak lagi bisa dipandang sebagai pemuda biasa. Dan tanpa disadari, Winduloka baru saja memperoleh satu poros baru dalam takdirnya.